Hari ke-7 Januari tertanggal 16 tahun 2023. Diperbaharui dalam Tuhan. Ayat Alkitab diambil dari Mazmur pasal 139 ayat 23 sampai dengan 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita dari hari ke hari dengan tekun dan konsisten membangun kehidupan doa, maka secara otomatis manusia roh kita akan bertumbuh semakin kuat dan terjadi peningkatan kapasitas pada diri kita. Namun apabila yang kita perhatikan hanya kebutuhan tubuh atau memberi makan jasmani kita saja tanpa memperhatikan kebutuhan jiwa dan roh, maka tidak mengherankan bila kita masih terus jatuh bangun dan bergumul di dalam satu area yang sama selama bertahun-tahun. Saat roh kita terus diberi makan, kita tidak akan lagi dikuasai oleh keadaan natural yang berdosa atau emosi kita, tetapi kita akan berjalan di dalam roh. Pada Roma pasal 8 ayat 2 tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikutip dari Roma pasal 8 ayat 2. Seiring dengan bertambah kuatnya manusia, roh kita akan jauh lebih mudah bagi kita untuk berkata tidak kepada dosa dan hasrat-hasrat duniawi. Dan kita akan lebih mencondongkan hati dan berkata ya kepada kehendak Allah. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan sadar ternyata masih banyak area pikiran, perkataan, dan perbuatan yang belum kita bereskan, dan mendukakan hati Tuhan. Kita dapat melihat jurang pemisah yang sangat jelas, sehingga mustahil bagi kita untuk tidak hancur hati dan berbalik kepada Tuhan. Jika kita merasa disingkapkan oleh Tuhan di area kekudusan, atau mungkin kebiasaan buruk yang masih terus ditekuni, datanglah dengan penuh kerendahan hati untuk mengaku semuanya di hadapan Tuhan. Tanggalkan setiap selubung hati yang merintangi kita untuk bertumbuh, berbuah, dan mengalami berkat terobosan hidup. Apa yang tidak kita bangun dengan benar di hari ini akan menjadi kelemahan kita di masa yang akan datang. Dosa merupakan penghalang antara kita dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan kerak maupun kotoran hidup kita selama masa berpuasa ini. Minta Tuhan menolong kita bukan hanya menang atas dosa tertentu yang masih jadi pergumulan kita, tetapi izinkan Tuhan tunjukkan hal-hal apa yang masih membebani, merintangi pertumbuhan kerohanian kita. Doa akan menuntun kepada kekudusan. Topik doa: mintalah agar Roh Kudus senantiasa mengoreksi hati kita
sehingga hidup kita semakin dibersihkan. Tuhan Yesus memberkati.